Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang ketimpangan penguasaan tanah dan reforma agraria. Selamat menyaksikan. Apa itu ketimpangan penguasaan tanah? Ketimpangan penguasaan tanah pada dasarnya merujuk pada situasi di mana distribusi atau penguasaan tanah di masyarakat tidak merata. Artinya, terdapat sekelompok kecil orang atau lembaga yang menguasai lahan dalam jumlah yang sangat besar. Sementara sebagian besar masyarakat hanya menguasai lahan yang kecil sekali, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki tanah. Secara teoritis, ketimpangan ini dapat diukur melalui rasio Gini, yaitu sebuah indikator yang nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Apabila angka Gini mendekati 0, maka distribusi tanah dianggap merata. Sedangkan jika mendekati 1, berarti distribusinya sangat timpang. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai Gini, semakin besar ketidakadilan dalam pembagian tanah di suatu negara atau wilayah. Ketimpangan penguasaan tanah tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan lahan secara fisik, tetapi juga menyangkut akses dan kontrol terhadap tanah. Seseorang bisa saja tidak memiliki sertifikat resmi, namun tetap memiliki akses untuk menggarap lahan. Sebaliknya, ada pihak yang secara hukum memegang hak atas tanah dalam skala luas, tetapi justru membiarkannya tidak dimanfaatkan. Hal-hal seperti ini memperkuat kesenjangan di masyarakat. Selain itu, ketimpangan tanah juga sering dipahami dalam dua dimensi. Pertama, dimensi vertikal, yaitu ketimpangan antara pemilik tanah besar dan petani kecil atau buruh tani. Kedua, dimensi horizontal, yakni ketimpangan antara sektor yang menggunakan tanah. Misalnya, lahan dalam skala luas dialokasikan untuk industri perkebunan, kehutanan, atau pertambangan. Sementara kebutuhan masyarakat desa untuk bercocok tanam justru terpinggirkan. Kondisi ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia merupakan masalah yang telah berlangsung sejak lama dan hingga saat ini masih menjadi prioritas serius. Tanah sebagai sumber kehidupan utama bagi sebagian masyarakat, khususnya di pedesaan. Justru distribusi dengan cara yang sangat tidak merata. Sebagian kecil kelompok, baik individu maupun perusahaan, menguasai lahan yang sangat luas, sementara mayoritas petani memiliki lahan sempit, bahkan tidak sedikit yang sama sekali tidak memiliki tanah. Bukti mengenai kondisi ini dapat dilihat melalui data sensus pertanian tahun 1963 yang menunjukkan bahwa rasio Gini penguasaan tanah mencapai 0,55. Angka ini mengadakan adanya ketimpangan yang cukup serius. Dari total sekitar 12,2 juta rumah tangga petani dengan luas lahan pertanian 12,9 juta hektar, sebagian besar petani hanya menguasai lahan di bawah 1 hektar. Luas tersebut jelas tidak mencukup untuk menopang kehidupan yang layak, apalagi meningkatkan kesejahteraan. Ketimpangan tersebut tidak berhenti di situ. Selain semakin memburuk pada periode-periode berikutnya, dari tahun 1973 hingga 2003, jumlah rumah tangga petani harus meningkatkan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Sementara ketersediaan lahan tidak bertambah secara signifikan. Akibatnya, rata-rata penguasaan lahan per rumah tangga semakin mengecil. Pada tahun 1973, rata-rata penguasaan tanah petani adalah sekitar 0,99 hektar. Angka ini menurun menjadi 0,81 hektar pada tahun 1993 dan hanya sedikit meningkat menjadi 0,89 hektar pada tahun 2003. Dengan kata lain, dalam kurun waktu lebih dari 3 dekade, skala kepemilikan lahan petani justru mengecil, yang mencerminkan terjadinya tekanan struktural terhadap petani. Reforma agraria adalah program penataan kembali struktur penguasaan tanah agar lebih adil dan merata. Tujuannya bukan hanya mencegah ketimpangan,
Tetapi yaitu yang pertama untuk menghapus tanah absente atau bisa disebut juga sistem tuan tanah. Pemilik tanah hanya berorientasi pada keuntungan tanpa ikut serta dalam pengelolaan. Kedua, membatasi kepemilikan tanah yang berlebihan. Dan yang ketiga, melakukan redistribusi tanah kepada petani kecil serta buruh tani, agar tidak terjadinya ketimpangan tanah. Pokok bahasan dari reforma agraria adalah penataan ulang struktur agraria supaya penguasaan dan kepemilikan tanah dibagi secara rata atau agar tidak dikuasai oleh segelintir orang atau sering disebut kaum elit. Memberikan tanah pada masyarakat miskin atau petani, memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanah secara optimal, memberikan bantuan modal, pupuk, bibit, dan akses terhadap profesional. Tujuannya adalah mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan perselisihan tanah, meningkatkan kemakmuran rakyat, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Mandat reforma agraria sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang menekankan bahwa tanah memiliki fungsi sosial, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai komoditas semata atau alat eksploitasi segelintir pihak. Yang dimaksud dengan restrukturisasi penguasaan tanah. Restrukturisasi penguasaan tanah itu bagian inti dari reforma agraria. Maksudnya, mengatur ulang struktur kepemilikan dan distribusi tanah di masyarakat. Jadi, kalau sebelumnya banyak tanah menumpuk di segelintir orang, restrukturisasi akan mengubah supaya distribusi lebih merata. Michelle Lipton menjelaskan bahwa restrukturisasi ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan menetapkan batas maksimum kepemilikan tanah, melakukan redistribusi tanah dari pemilik besar ke petani kecil, hingga memperkuat reformasi hukum agraria supaya kepemilikan tanah lebih jelas dan adil. Kalau kita rangkum, restrukturisasi penguasaan tanah ini pada dasarnya adalah usaha mengubah pola kepemilikan tanah yang timpang menjadi lebih adil dan produktif. Ia bukan hanya soal memberi tanah pada mereka yang tidak mampu, tetapi juga membatasi monopoli tanah oleh segelintir pihak, serta memastikan tanah dipakai sesuai dengan fungsi sosialnya. Dalam konteks Indonesia, restrukturisasi penguasaan tanah punya sejarah panjang. Pertama, pada era 1960-an, ada Undang-Undang Nomor 56 1960 yang menetapkan batas maksimum kepemilikan tanah. Kalau ada tanah lebih dari batas itu, sisanya wajib diserahkan untuk dibagikan ke petani kecil. Kedua, dalam praktiknya, kebijakan itu banyak tersendat, bahkan dihentikan pada masa Orde Baru. Sebaliknya, tanah dalam skala luas justru banyak diberikan ke perusahaan besar untuk kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. 3. Setelah era reformasi, isu restrukturisasi tanah kembali mencuat lewat agenda reforma agraria nasional. Fokusnya adalah redistribusi tanah negara, tanah telantar, dan konsesi yang tidak produktif, agar bisa dialokasikan kembali ke masyarakat. Jadi, itulah materi mengenai ketimpangan penguasaan tanah dan reformasi agraria yang telah kita bahas. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan serta menjadi bahan refleksi untuk melihat realitas sosial di Indonesia. Sekian, terima kasih.